warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa huwa mahmudun ar-rahman. Wassalatu wassalamu ala afdhalil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul dayyan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lima ba'utsu ilal jinni wal insan amma ba'd. Jamaah Lailur Raja rahimanillah wa iyyakum. Kita di kajian yang sebelumnya yang berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kita kemarin sampaikan bagian yang kelima berkaitan dengan 10 kakak. Jadi kan Nabi Yakub punya 12 anak. Ada 10 kakak, bawahnya Yusuf, bawahnya lagi Benyamin. 10 kakak membuang Yusuf ketika kecil ke dalam sumur. Kemudian mereka pulang kepada Nabi Yakub pada malam hari sambil menangis mengaku kalau Yusuf dimaksa serigala. Buktinya bajunya Yusuf dilumuri darah. Justru dari situ ketahuan masa dimakan serigala itu bajunya utuh gitu. Orang pakai bajunya kecantol kawat pakai sobek, masa dimangsa serigala sampai berdarah-darah sampai orangnya mati, bajunya tidak sobek, justru ketahuan. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, saya memilih kesabaran yang baik dan hanya mohon pertolongan kepada Allah. Kenapa Nabi Yakub tidak mencari Nabi Yusuf, padahal jenengan HP hilang mesti digolek. Nabi Yakub tidak mencari anaknya. Di antara hal yang kemarin kita sampaikan sebagai pelajaran berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf bagian yang kelima itu, yang pertama adalah bahwa status seseorang sebagai orang baik bukan berarti tidak akan disakiti. Justru kadang-kadang orang disakiti karena dia baik. Yang nyakiti kadang orang dekat sendiri. Dalam hal Nabi Yusuf itu adalah 10 kakaknya. Dalam hal Nabi Muhammad itu yang pertama musuhi dakwah beliau adalah pamannya. Yang membunuh Habil itu saudaranya, yaitu Qabil. Jadi kadang-kadang jenengan justru kan jenengan benar. Itu ada yang iri, ada yang dengki, merasa tersaingi terus seringkali. Itu jangan heran. Sudah ada salafnya sejak zaman dulu. Kemudian yang kedua, kemarin kita sampaikan ada namanya bahasa tubuh. Jadi 10 kakak setelah membuang Yusuf, ketika mau membohongi ayahnya yaitu Yakub, mereka berani pulangnya malam waktu Isya. Kenapa? Karena malam itu raut wajah pendusta yang hidungnya gatel, ininya gatel, mata nggak berani natap. Itu kalau malam tidak terlihat. Jadi masalah bahasa tubuh itu diketahui sejak zaman dulu. Jenengan pun kan bisa merasakan omong-omongan karo wong. Gayane kaya seneng omong-omongan karo jenengan, tapi kok nyawangi jopo itu pengen ndang ngalih. Misal ndelok idam itu pengen ndang, nah itu bahasa tubuh. Kemudian kemarin kita juga sampaikan kenapa Nabi Yakub kok nggak mencari Yusuf gitu. Padahal sudah terbukti kalau Yusuf masih hidup. Yusuf tidak dimangsa serigala. Kenapa nggak dicari? Kata ulama Tunisia namanya Syekh Muhammad Tohir. Saya lupa namanya. Muhammad Tohir bin Asur dalam kitab At-Tahrir wa Tanwir beliau mengatakan alasannya adalah karena saat itu Nabi Yakub sudah tua. Meskipun umurnya masih panjang lagi, belum sempat meninggal, waktu itu sudah tua, mencari sendiri tidak akan ketemu. Dibantu 10 kakak, tambah tidak ketemu. Mereka yang buang masa bantu nemuin. Mesti disasarkan pencariannya. Kemudian Nabi Yakub mengingat. Kemarin Yusuf kan mimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, yang artinya keluarga itu akan sujud menghormatinya. Yusuf pasti selamat, pasti akan jadi orang besar, saking besarnya sekeluarga nanti akan sujud menghormati Yusuf.
Berarti hilangnya ini adalah skenario dari Allah untuk mengantarkan jadi orang besar, tapi di tempat yang lain, bukan di Syam tempat tinggal mereka, tapi nanti akhirnya terjadinya di Mesir. Kemudian yang keempat, ini klarifikasi bukan review. Yang keempat, saya lupa kemarin saya mengatakan apa. Yang jelas saya mengatakan tentang ibunya Musa menyusui Musa ketika bayi, dan ibunya Musa memasukkan Nabi Musa ketika bayi ke kotak untuk di bahasa Jawanya dikentirkan di Sungai Nil untuk nanti ditemu Fir'aun. Nah, mana yang duluan? Saya lupa ngomongnya kemarin gimana. Yang jelas, yang benar adalah Allah mewahyukan ibu Musa untuk menyusui bayi Musa, kemudian setelah itu baru memasukkan ke peti untuk dialirkan mengikuti Sungai Nil yang kemudian ditemukan oleh keluarganya Fir'aun dan diambil di sana. Nah, jamaah rahimakumullah, kita masuk kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagian yang ke-6, kisah dari ayat ke-19 sampai 22, berkaitan dengan setelah Yusuf dibuang di sumur, Yusuf ditemu oleh musafir, kemudian dibawa ke Mesir dan dijual dengan harga yang murah. Ditemu musafir, dibawa ke Mesir, dijual dengan harga yang murah, pembelinya adalah petinggi Mesir. Lalu dididik di situ sampai dewasa, kemudian oleh Allah dijadikan atau diangkat sebagai seorang nabi. Intinya tentang ditemu dan dibawa ke Mesir. Kita bacakan ayat dan terjemahannya, walaupun tadi sudah dibacakan ketika sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sayyaratun fa arsalu waridahum fa adla dalwah." Datanglah para musafir, mereka mengutus tukang mencari air. Dan tukang mencari air itu ketika menurunkan timbanya setelah dikerek, ternyata nemu seorang anak, mengatakan, "Ya Busro, kabar gembira, ada gulam, ini seorang bocah." Gulam itu anak yang sudah mumayyiz tapi belum balik. Bisa diajak bicara, bisa ditanya orang tuamu kemana, dan bisa jawab dengan benar, tapi belum balik. Segitu usianya Nabi Yusuf dulu. Ada gulam, ini anak kecil, ini anak muda, dan mereka pun menyembunyikan Yusuf untuk dijual nanti sebagai budak di Mesir. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Wasarahu bi thamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minasyahidin. Mereka kemudian menjual Yusuf dengan harga yang murah, hanya sekian dirham saja. Imam Tobari mengatakan 20 dirham. Itu sama dengan berapa juta kalau hari ini. Nanti kita akan jelaskan hitungannya ya. Jadi mereka hanya jual murah, hanya sekian dirham, dan mereka tidak tertarik dengan Yusuf. Yang ini mengisyaratkan waktu kecil Yusuf belum ganteng. Kalau ganteng kan dilarang. Kemudian waqala allazi istarahu min Misra limraatihi akrimi mathwah. Pembelinya dari Mesir, ada yang mengatakan namanya Kitfir, petinggi negeri Mesir, berkata kepada istrinya, ada yang mengatakan namanya Zulaikha, "Muliakanlah kedudukan anak ini, barangkali nanti dia akan bermanfaat untuk kita, atau dia kita jadikan sebagai anak angkat." Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ardi wa nu'allimahu min ta'wilil ahadits. Begitulah kami muliakan kedudukan Yusuf di muka bumi Mesir, dan kami ajarkan kepada Yusuf takwil mimpi. Setiap nabi itu kan dua jurus andalan, ya toh? Nabi Musa tongkat apa kayak gitu loh. Nabi Isa itu katanya pengobatan, dalam hal Nabi Yusuf itu takwil mimpi dan kemampuan manajemen negara. Nanti yang jadi petinggi Mesir kan. Kemudian wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Allah Maha berkuasa atas kehendaknya, padahal mayoritas manusia tidak mengetahui.
Walamma balagha asuddahu atainahu hukma wa ilma. Dan ketika Yusuf mencapai usia dewasa, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Nanti kita akan sampaikan apa bedanya hikmah dan ilmu. Kadang wong duwe ilmu tapi nggak duwe hikmah. Pinter aku malah bikin repot. Wa kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami memberi ganjaran kepada orang-orang yang berbuat baik. Sudah pernah dibacakan ini ya ayatnya dan terjemahannya. Intinya ditemu musafir, dibawa ke Mesir, dijual murah, pembelinya adalah petinggi Mesir, lama-lama diangkat sebagai nabi. Nah, kita sampaikan tafsirnya. Pasti kita sampaikan dari para ulama, ini enggak otak-atik gantuk sendiri. Allah berfirman, wajaat sayyaratun, jaat sayyaroh, datanglah para musafir. Sayyaroh di sini artinya adalah para musafir. Kalau jenengan tanya ke anak SD Islam Aisyah Yatino, atau tanya ke anak MI, MTS, bocah mondok, bocah kuliah jurusan bahasa Arab, sayyarotun atau sayyaroh artinya apa? Hampir pasti jawabnya adalah mobil. Hari ini memang sayyaroh artinya mobil. Tapi ketika ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mobil kendaraan roda 4 itu dulu belum ada. Sayyaroh pada zaman dulu artinya adalah para musafir. Nah, sini kita punya kaidah. Saya lupa teks Arab kaidahnya, tapi intinya adalah wajib menafsirkan teks ayat, hadis, dan perkataan ulama terdahulu dengan pemahaman bahasa Arab yang dipahami saat ayat itu turun atau ketika Rasul mensabdakan hadis itu. Jangan diartikan dengan arti sekarang. Misalnya sayyaroh, dengan artikan datanglah mobil, enggak mungkin. Zamannya Nabi Yusuf belum ada mobil. Zamannya Nabi Muhammad sayyaroh dipahami apa? Para musafir. Terjemahkan para musafir. Enggak ngerti ini, bisa konyol. Mungkin jenengan pernah tahu beberapa tahun yang lalu. Ada orang bikin konten pamflet dakwah mengharamkan kopi. Diarani sifatnya orang munafik. Mengutip ucapannya sahabat namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi dikutip teks Arabnya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu berkata bla bla bla. Terus diterjemahkan. Di antara ciri orang munafik terdahulu itu ada beberapa. Salah satunya adalah orang munafik dulu suka minum kohwah. Kohwah diterjemahkan kopi, wah. Kopi hukumnya haram. Apa menyerupai orang munafik. Dan di pamflet itu betul-betul diilustrasikan gambar gelasnya kopi. Padahal ketika Rasul masih hidup, kopi belum masuk Arab, belum dikenal di sana. Kohwah belum diartikan kopi oleh orang Arab saat itu. Dulu orang Arab, kohwah itu artinya adalah homer atau minuman keras. Jadi teks ayat, teks hadis, ucapan sahabat, ucapan orang dulu, artikan sesuai yang dipahami pada zaman ketika itu ayat diturunkan atau hadis disabdakan. Jadi itu. Atau misalnya ada kekonyolan lain, misalnya ada ayat berbunyi wal fitnatu asaddu minal qatl. Fitnah lebih keras daripada pembunuhan. Ada pula wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Diterjemahnya menurut fitnah pemahaman Indonesia, yaitu menuduh seseorang melakukan hal buruk padahal dia tidak melakukannya. Padahal definisi itu di Arab nggak ada. Yang dimaksud dengan fitnah di ayat itu adalah syirik atau kufur, yaitu kufur lebih besar daripada pembunuhan. Kekafiran itu lebih berat daripada pembunuhan. Ngoten gitu ya. Kembali ke sini, intinya para musafir, sayyaroh artinya adalah para musafir.
Mesir yang mengutus tukang mencari air. Nah, ini saya ceritakan salah satu tradisi orang zaman dulu di Timur Tengah yang mungkin ada samanya Pak dengan Indonesia. Zaman dulu itu sudah ada namanya rute internasional. Kalau di kita rute lokal itu kan dari zaman dulu, zaman William Daedalus, kalau nggak salah bacanya Daedalus itu kan sudah ada rute Anyer Banten itu sampai Panarukan, kalau nggak salah di Situbondo, yang sampai hari ini rutenya masih dipakai. Kemudian rute kereta api yang dirintis oleh Belanda juga sampai sekarang juga dipakai. Nah, di Arab juga ada hal seperti itu. Ada rute internasional yang memang sudah dikenal bersama. Ini nggak pokok ngalor, pokok ngetan ya, tapi ada jalannya. Dan di pinggir-pinggir jalan, kalau di Timur Tengah karena mereka gurun pasir, itu di pinggir-pinggir jalan itu ada namanya sumur. Karena kalau di kita kan ada sungai di pinggir jalan itu gampang, mereka nggak ada. Maka wakaf zaman dulu itu sebagian berupa sumur. Disitulah Yusuf dibuang. Kenapa 10 kakak membuang Yusuf di situ? Karena mereka nggak ingin membunuh Yusuf. Senakal-nakalnya mereka itu nggak sampai membunuh, tapi cuma dibuang di sumur dengan harapan agar ditemu musafir, supaya oleh para musafir dibawa pergi jauh, gitu aja. Jadi jahat banget buang saudara ke sumur, tapi nggak sampai berniat membunuh. Ya. Jadi kalau kita lihat rute-rute itu, rute-rute besar, internasional maupun lokal, itu banyak yang sudah ada sejak zaman dulu. Nah, dalam konteks sekarang, rute-rute itu tetap ada, tapi mungkin sumurnya sudah nggak ada, sudah digantikan rest area. Ini ya, itu. Kita lanjutkan. Mereka mengutus tukang mencari air, jadi agar rombongan-rombongan musafir itu bisa istirahat dengan nyaman. Mereka itu biasanya kalau sudah ingat nanti perjalanan 30 menit lagi akan ada sumur, kita mau istirahat di situ, rest areanya di situ, itu ada orang yang tugasnya adalah jalan duluan dengan lebih cepat untuk mengambilkan air lebih dulu dan menyiapkan rest area. Jadi yang diutus itu ngambil air temannya anak gitu, mengatakan ya busro, kabar gembira. Apakah gembira karena bisa menyelamatkan nyawa orang? Boten. Itu maksudnya adalah kabar gembira, nemu anak bisa dijual sebagai budak. Kayak uang nemu HP yang terminal, kabar gembira itu bukan untuk dikembalikan ke yang punya, tapi untuk disai bidol. Itu wasar ruh bidoah. Kemudian mereka pun menyembunyikan Yusuf sebagai dagangan. Yusuf nanti sampai Mesir mau dijual sebagai budak, dan itu kejahatan yang besar. Islam itu memang mengakui adanya budak, tapi budak zaman dulu itu caranya 3. Kenapa orang bisa jadi budak? Caranya 3. Yang pertama, dia anaknya budak, ya pasti budak, punya anak, anaknya pun menjadi budak. Kecuali ada beberapa perkecualian kayak Ummul Walad, kita nggak ngomong itu. Pokoknya bapak ibunya budak, anaknya pun ikut jadi budak. Kemudian yang kedua, jadi budak, orang mendapatkan budak dengan cara membeli. Kemudian yang ketiga, budak bisa diperoleh dengan ketika kelompok A mengalahkan kelompok B dalam peperangan. Adapun nemu seseorang kemudian diikat terus dijual sebagai budak, zaman dulu itu sudah termasuk perbuatan yang sangat ilegal. Jadi saya ingatkan ya, Islam mengakui perbudakan, tapi dengan catatan juga Islam mengakui perbudakan, tapi juga menghapusnya pelan-pelan. Makanya kalau ada orang berhubungan siang hari bulan Ramadan disuruh membebaskan budak, ya kan? Membebaskan budak dikasih fadilah, membebaskan pelakunya dari neraka dan seterusnya. Jadi tetap diakui karena memang dulu adalah hal yang sangat umum di Arab maupun di luar Arab.
Oh, saya masih ingat kok pelajaran SD Trunojoyo itu adalah seorang budak belian. Ini Jawa ya, ada budak. Intinya kejahatan besar, nemu anak bukannya dipulangkan ke rumahnya tapi diambil untuk dijual sebagai budak. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Jadi ketika Yusuf dijual sebagai budak, Yusuf karena kecil tidak bisa melawan, Allah tahu perbuatan mereka dan Allah akan membalas mereka. Begitupun jenengan. Kalau jenengan melakukan menjadi korban kezaliman yang jenengan tidak mampu membalas, ingat gitu biar nggak gampang stres. Ingat bahwa perbuatan zalim yang dilakukan orang itu kepada saya itu dilihat, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha Adil. Jadi kalau dizalimi ingat Allah mengetahui zalim itu. Tapi kalau jenengan mau zalim juga harus ingat kalau Allah Maha mengetahui. Jadi kalimat Gusti Allah boten sare itu bukan hanya jenengan ucapkan kepada orang yang mendolimi jenengan, tapi kalau jenengan sendiri mau dolim harus diucapkan ke diri sendiri. Allah Maha mengetahui kalau saya mau dolim ke orang tersebut. Itu intinya disembunyikan untuk dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak, dan Allah Maha tahu hal itu, tapi Allah biarkan. Ada banyak kezaliman yang oleh Allah sengaja tidak dicegah karena suatu hikmah. Wasarahu bisa manun baksin darahima makdudah. Mereka kemudian menjual Yusuf dengan harga murah hanya sekian dinar saja, sekian dirham saja. Imam Tobari mengatakan 20 dirham. 20 dirham itu intinya karo bahasa Jawa, bahasa Indonesia 1,5 juta, karo tengah juta. Jadi penjelasannya gini. 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram. 1 dirham itu 3 gram perak kurang sedikit. Kalau harga perak kita asumsikan 25.000, maka dikali-kalikan itu sama dengan 1.529.000. HP saya Pak, ini beli 2 tahun atau 2,5 tahun yang lalu. Ini belinya 2 juta lebih. Nabi Yusuf 1,5 juta. Kenapa mereka hanya menjual Yusuf dengan harga yang sangat murah, yang oleh Allah disebut wakanu fi minasyaitin, mereka nggak tertarik dengan Yusuf? Alasan yang pertama adalah orang yang mendapatkan sesuatu dengan mudah biasanya akan melepaskannya dengan mudah. Yang penting dan jadi duit piro-piro ora popo wong oleh ora usaha nemu ya kan. Coba hampir jenengan hilang ditemu orang. Kalau harusnya 1 juta atau 2 juta itu pasti hanya terjual setengahnya. Pokoknya nggak sampai harga umum. Karena orang yang nemu itu cenderung yang penting cepat jadi duit berapapun nggak masalah. Kemudian alasan yang kedua adalah ini menguatkan isyarat kalau Nabi Yusuf biarpun gedenya sangat ganteng, kecilnya kayaknya nggak ganteng, dan itu sering terjadi. Karena gayanya roh kan, bocah ciliannya biasa, gedenya sebaliknya gitu. Atau yang kecilnya ayu, ganteng, gedenya biasa. Dalam hal Nabi Yusuf itu saya pernah baca, tapi lupa Pak referensinya. Ada kemungkinan Yusuf itu beda ketika kecil dengan dewasa. Makanya ketika kecil dijual murah karena nggak kelihatan ganteng. Kemudian 10 kakak itu bertahun-tahun setelah itu kan pergi ke Mesir minta bantuan gandum. Ketemu Menteri Ekonomi Mesir, nggak tahu kalau itu Yusuf, ya kan? Awalnya kan pangling. Nah itu mengisyaratkan bahwa beda antara Yusuf ketika dewasa dengan ketika kecil. Anatominya tetap, tapi kan mungkin jadi glowing, jadi apa ya. Ini jenengan gaine roh lah, bocah cilikane nggak ganteng jadi ini sangat ganteng atau sebaliknya. Jadi itu. Kemudian terjualnya Yusuf dengan harga yang murah
ini mengisyaratkan bahwa ternyata nggak semua orang paham nilai seseorang. Nabi Yusuf itu kan anaknya Nabi Yakub, cucunya Nabi Ishak, cicitnya Nabi Ibrahim, harusnya super mahal, ya kan, luar biasa mahal dari segi itu aja. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf itu kan tempo hari bermimpi melihat 11 matahari, bulan dan bintang, alias nanti takwilnya adalah keluarga, sujud kepadanya, berarti ini calon orang besar. Tapi yang nemu nggak paham itu. Jadi ketika jenengan misalnya adalah orang baik, rajin ke masjid, sholat jamaah, pengajian, seneng poso sunnah, seneng infak, lalu ketemu orang di jalan pas berkendara motor, jenengan dianggap salah terus dipowisui, nggak ngerti lek jenengan tiang saya, niku bene, karena memang tidak semua orang paham nilai positif dari jenengan. Jangankan jenengan, Nabi Yusuf loh, calon nabi, itu penemunya nggak ngerti kalau ini keren, cuma dijual murah. Jadi pelajarannya adalah kalau orang nggak tahu kalau jenengan keren, itu biarin. Yang penting jenengan sebetulnya memang keren. Jangan sampai orang nggak tahu jenengan keren dan jenengan memang nggak keren, itu salah. Yang penting jenengannya keren. Gitu. Kemudian kita lanjutkan, waqala alladzi ishtarahu min Misra, dan seterusnya, pembelinya dari Mesir, namanya Kitfir, ya, menteri di Mesir, berkata kepada istrinya yaitu Siti Zulaikha, akrimi mathwah, ya pasti ngomongnya dengan bahasa Kipti, ya, bahasa orang Mesir, muliakanlah kedudukan anak ini, perlakukan dengan baik, diopeni sing apik, karena nanti bisa jadi dia akan bermanfaat untuk kita, atau kita angkatlah sebagai anak. Jadi si petinggi negeri Mesir ini sudah punya feeling atau firasat bahwa anak ini bukan anak biasa. Makanya nggak ditempatkan di kebun, nggak ditempatkan di dapur atau kandang, tapi ditaruh di rumah, dijadikan seolah-olah itu adalah anak kandung. Jadi udah punya feeling ini anak nggak biasa. Jadi yang nemu nggak tahu kalau Yusuf keren, tapi yang membeli paham nilainya, makanya diperlakukan baiklah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Rasul, beliau mengatakan, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa manusia, maksudnya manusia yang bukan nabi, manusia yang paling tajam firasatnya itu 3. Yang pertama ini, itu ketika pembesar Mesir mengatakan kepada istrinya, muliakan anak ini, mungkin dia akan manfaat ke kita, kayaknya keren. Ternyata betulan ini sangat hebat. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang mengatakan kepada bapaknya untuk menerima Nabi Musa bekerja, padahal belum kenal kalau itu Nabi Musa. Pokoknya ada orang gitu aja, orang asing, kayaknya bagus. Dalam Quran diceritakan wanita itu merekomendasikan Musa agar diterima kerja bapaknya, mengatakan inna khairomanis takjartal qawiyul amin. Sesungguhnya orang terbaik yang bisa engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi terpercaya. Kuat itu hard skill, kemampuan teknis. Amin itu terpercaya, maksudnya soft skill, attitude-nya, disiplin, inisiatif, dan seterusnya. Yang ketiga, manusia yang paling tajam firasatnya, kata Ibnu Mas'ud, itu Abu Bakar As-Siddiq. Ketika di akhir hayat, beliau mengatakan, setelah saya mati nanti, khalifah pengganti saya harus Umar bin Khattab. Akhirnya terbukti Umar bin Khattab jadi khalifah, prestasinya luar biasa. Intinya adalah Nabi Yusuf itu diterima dengan baik di Mesir. Tapi gini loh, kalau kita masih kecil, mungkin sampai sekarang, terutama kalau di acara nikah itu kan sering dikutipkan seolah-olah Nabi Yusuf nanti akhirnya nikah sama Siti Zulaikha, itu nggak mungkin wong Nabi berperilaku kayak ngono. Coba jenengan jadi wong sugih, jadi wong mulia, terus mengasuh anak homeless, anak yang nggak punya, yang
tidak diketahui siapa orang tuanya, nggak punya rumah, jenengan pungut bawa rumah, jenengan sekolah lulus, suwi-suwi jadi suaminya istri jenengan ketika jenengan masih ada. Itu kan kurang ajar, Pak. Ya kan? Nah, terus dari mana kisah itu berasal? Kisah itu berasal bukan dari Islam, tapi namanya adalah kisah Israiliyah. Itu versinya orang Yahudi. Tapi sialnya, dalam tanda kutip, sayangnya, kisah itu dikutip dalam kitab tafsir yang sangat terkenal, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Makanya terkenal sampai sekarang, itu sayangnya. Israiliyah, bukan ayat, bukan hadis. Dan secara logika, saya nggak mengerti. Dari kecil saya nggak masuk tuh. Terus api-api diopeni, terus ngepek bojone kurang aja. Nabi nggak gitu. Itu. Jadi itu ya. Kenapa Allah menjadikan pembelinya Yusuf ketika di Mesir adalah seorang pembesar Mesir? Itu ada hikmahnya. Hikmahnya adalah karena Allah akan menjadikan Yusuf nanti juga sebagai petinggi Mesir. Ketika orang mau jadi pemimpin, dalam konteks jenengan hari ini, jenengan mau jadi pemimpin, misalnya ketua takmir masjid, paham ayat, paham hadis saja kan nggak cukup toh. Jenengan kan kudu ngerti manajemen, ngerti caranya ngongkon bom, ngerti kalau ini rusak yang dipanggil tukang elektronik atau tukang bangunan, kalau ada orang bertengkar gimana mendamaikannya. Itu hal yang di luar Quran dan Sunnah. Jadi Yusuf di satu sisi nanti dijadikan oleh Nabi oleh Allah, dijadikan sebagai Nabi oleh Allah, dikasih wahyu. Tapi di sisi yang lain, Yusuf dilatih manajemen oleh Allah dengan cara ditempatkan di rumah petinggi Mesir. Dalam hal Nabi Muhammad SAW, selain pada akhirnya nanti beliau menerima Quran dan Sunnah, beliau kan juga dididik manajemen oleh Allah. Caranya gimana? Diikutkan Abdul Muthalib selama 2 tahun. Abdul Muthalib itu tokoh tertingginya Mekah. Mekah itu kan nggak ada raja, adanya tokoh. Tokoh tertinggi Mekah itu Abdul Muthalib selama 2 tahun. Terus Abdul Muthalib meninggal, digantikan anaknya sekaligus pamannya Rasul, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ketika hidup itu tokoh Mekah atau tokoh Quraisy yang paling tinggi. Dengan kata lain, sejak kecil Muhammad itu melihat bagaimana rapat para petinggi Mekah. Kalau Mekah ada masalah, rapat. Caranya rapat begini, cara menemukan masalah begini, cara menyelesaikan masalah seperti ini. Kalau mau bikin terobosan begini. Itu satu hal namanya manajemen. Kemudian ada hal lain namanya Quran dan Sunnah. Dalam hal Nabi Yusuf pun demikian. Dijadikan Nabi, iya. Diberi wahyu, iya. Tapi manajemen itu belajarnya oleh Allah ditempatkan. Itu di rumah petinggi Mesir. Agar Nabi Yusuf, terutama dia bukan asli Mesir, agar terbiasa melihat orang Mesir itu masalahnya apa. Yang bikin miskin di Mesir itu apa, penyelesaiannya gimana, dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tidak memberikan nama baik keluarga kepada Nabi Yusuf, tapi kemampuan manajemen tetap diberi. Dalam arti ketika Yusuf datang ke Mesir, orang-orang nggak tahu kalau Yusuf itu anaknya Nabi, cucunya Nabi, dan cicitnya Nabi. Ternyata nama baik itu penting, tapi itu nomor 2. Yang nomor 1 adalah kemampuan manajemen. Itu tidak boleh tidak pasti. Dalam hal Nabi Yusuf itu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardi wa linu'allimahu min ta'wilil ahadits, dan demikian itulah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di muka bumi, yaitu Mesir. Jadi untuk
ditempatkan sebagai bendahara Mesir, Nabi Yusuf dikasih modal oleh Allah. Salah satunya adalah kemampuan manajemen belajarnya dari orang tua angkat. Jenengan nak duwe anak, pengen anak dadi wong gede, itu mondok belajar Quran Sunnah tok gak cukup. Di pondok ya kudu matematika, ya kudu diwarai bahasa Inggris, ya kudu diwarai geografi dan lain-lain. Banyak ilmuwan. Duwe anak mondok, sing penting belajar bahasa Arab apa itu. Kok pelajaran umumnya paket C. Nah, Nabi Yusuf nggak ngotong wah Nabi Yusuf. Agama iya, kemampuan ilmu dunia juga maksimal, makanya bisa petinggi. Kemudian dan untuk kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Jadi salah satu hal yang jadi ciri khasnya Nabi Yusuf adalah kemampuan takwil mimpi. Nanti kita akan terangkan. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. 47 masih 6 menit saya kira sudah. Dan Allah Maha berkuasa atas kehendaknya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ketika anak sebaik Yusuf dari garis keturunan yang sangat baik, kok bisa ya mengalami kesialan bertubi-tubi? Punya 10 kakak gak ada yang bener, ditemu orang bukannya dipulangin malah dijual sebagai budak. Oh ternyata kadang-kadang kesialan-kesialan itu adalah awal dari keberkahan. Jangan mungkin bisa kaya seperti hari ini, itu sebelum kaya sebelumnya mengalami cobaan-cobaan yang berat. Saya sebelum jadwal saya banyak Pak, ngono ku ya rono peristiwa. Pernah saya dibentak di depan umum, kok kena dipahami, bayangkan gitu kan, ngomong depan orang lain. Gak bisa dimahami, kok nggak izin. Itu. Jadi perlu mengalami hal-hal buruk agar terasah dan bisa menjadi lebih baik. Nabi Muhammad SAW pun juga seperti itu. Belum lahir bapaknya mati, baru 6 tahun ibunya mati, ikut kakek 2 tahun kakeknya mati, punya anak 7 yang 6 mati duluan, dan lain-lain musibah. Jadi Allah Maha berkuasa atas kehendaknya, biarpun orang itu kelihatannya awalnya sial, tapi kalau Allah menghendaki dia beruntung, nanti pada akhirnya dia akan menjadi beruntung. Kemudian ayat terakhir, walamma balagha asuddahu atainahu hukma wa ilma. Dan ketika Yusuf mencapai usia kedewasaannya, kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu. Sebetulnya hikmah itu bagian dari ilmu, tapi dipisah dan disebut secara khusus untuk menunjukkan urgensi hikmah atau kebijaksanaan. Apa bedanya kalau dipisah? Ilmu itu intinya pengetahuan, yang biasa kita kenal. Hikmah adalah kemampuan meletakkan ilmu pada tempatnya. Karena banyak orang yang tahu harusnya ini, tapi caranya ngomong ngawur, caranya mempraktekkan ngawur. Itu kadang-kadang atau mungkin sering bisa terjadi. Saya pernah dicurhati salah satu takmir Masjid Muhammadiyah, musola, mengatakan punya tetangga yang nggak pernah ke masjid, dia bujuk pelan-pelan, dijak omong-omongan, ayo nang masjid. Ternyata pas orang yang itu betulan mau ke masjid, lihat lainnya sholat sunnah, dia ikut sholat sunnah. Kemudian sholat wajib, dia ikut sholat wajib, ternyata dia masih membaca usul fardhu maghrib. Bersolat enak sing nyeneni ngarani niku bid'ah. Bagi saya itu memang bid'ah, tapi mosok kalau enggak tahu masjid, baru pertama masuk masjid, caranya sholat ada yang salah, terus dibentak-bentak seperti itu, apa hasilnya? Enggak pernah balik yang masjid. Itu takmir masjid A. Saya kan sering keliling masjid ya, banyak cerita. Ada takmir atau jamaah lah, masjid B, daerah yang jauh dari sini. Cerita ada tetangga masjid yang juga enggak hanya Jumatan ya masjid. Masjidnya ke Masjid Muhammadiyah, tapi 5 waktu enggak pernah datang. Padahal depan rumah kerjanya itu bengkel.
pas dia sholat berusaha jadi baik, masuk ke masjid mau ikut sholat, pakai kaos sponsor merek oli atau apa gitu kan, gambarnya numpak motor dengan betulan ada yang marah-marah, menegur dengan sangat keras. Ya setelah itu kembali ke awalnya, yaitu ke masjid hanya kalau Jumatan sama kalau Idul Adha. Beneran itu, tapi anak-anaknya ke masjid, tapi orangnya udah kapok. Jadi kemampuan meletakkan ilmu pada tempatnya itu disebut sebagai hikmah. Sebetulnya hikmah adalah bagian dari ilmu, tapi dipisah dan disebut secara khusus karena ya itu penting. Dalam hal Nabi Yusuf, ketika Allah menjelaskan bahwa Allah memberikan ilmu dan hikmah kepada Nabi Yusuf, itu maksudnya untuk Nabi Yusuf adalah kenabian. Kemudian Allah melanjutkan wa kadzalika najzil muhsinin, maksudnya adalah orang-orang yang bukan nabi kalau berbuat baik, maksudnya orang yang bukan nabi kalau berbuat baik itu juga akan diberi tambahan ilmu dan hikmah, tapi ilmu dan hikmah yang biasa, bukan kenabian. Nah, intinya itu ya, di antara review tentang apa yang kita sampaikan di kesempatan yang baik ini. Yang pertama adalah wajib menafsirkan ayat, hadis atau perkataan ulama terdahulu dengan arti yang dipahami pada saat itu. Kemudian yang kedua, ketika ada orang yang dolim kepada kita atau kita mau dolim kepada orang lain, ingatlah bahwa itu diketahui oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tidak semua orang paham value-nya jenengan, sekeren-kerennya jenengan. Pasti ada orang yang nggak tahu kalau jenengan keren. Biarkan, yang penting jenengan betulan keren. Nabi Yusuf aja pernah dijual murah. Kemudian yang keempat, yang terakhir aja ya, yang keempat, Nabi Yusuf itu diskenariokan oleh Allah untuk dibeli oleh peti Mesir. Hikmahnya adalah agar belajar manajemen. Karena kalau mau memimpin itu memang betul butuh Quran dan Sunnah, tapi juga butuh ilmu manajemen biar bisa ngatur dengan baik. Terima kasih sudah hadir, sudah menyimak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.